Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan itu pakai bahasa hewan. Nabi Muhammad, hewan berbicara dengan Nabi Muhammad pakai bahasa Arab. Seekor serigala berkata asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Seekor biawak berkata asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Bayangin. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Muhammad bukan lautan yang dibelah, bulan yang dibelah. Bahkan bukan hanya bulan dibelah. Ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun, anak-anak seumur beliau mainannya tanah liat. Mainannya beliau apa? Bulan. Jadi kalau beliau gerakkan tangannya ke kanan, itu bulan ikut ke kanan. Beliau gerakkan tangannya ke kiri, itu bulan ikut ke kiri. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan itu pakai bahasa hewan. Nabi Muhammad, hewan berbicara dengan Nabi Muhammad pakai bahasa Arab. Seekor serigala berkata asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Seekor biawak berkata asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Muhammad bukan lautan yang dibelah, bulan yang dibelah. Bahkan bukan hanya bulan dibelah. Ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun, anak-anak seumur beliau mainannya tanah liat. Mainannya beliau apa? Bulan. Jadi kalau beliau gerakkan tangannya ke kanan, itu bulan ikut ke kanan. Beliau gerakkan tangannya ke kiri, itu bulan ikut ke kiri. Gak usah Nabi Muhammad, kejauhan. Nabi Adam. Kita buka kitab Nasrul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Adam bilang apa? Aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri dan aku ingin menjadi umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Muhammad, yang dimana 4 kemuliaan ini tidak Allah berikan kepadaku. Tidak Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Apa itu? 1. Yang pertama, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dan istriku Hawa selama 450 tahun. 1 kali kesalahan. Iya, makan buah khuldi. Tapi umat Muhammad pagi, siang, sore, malam mereka berbuat salah, berbuat dosa, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma 1 kali, Allah pisahkan 450 tahun. 2, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah. Di kota Mekah baru Allah terima taubat. Di tempat-tempat yang lain enggak, selama ratusan tahun belum Allah terima. Walaupun Nabi Adam, para nabi maksum, terampuni dari dosa. Tapi karena kehati-hatian beliau, tetap beliau bertobat kepada Allah. Walaupun maksum, Nabi itu maksum, terampuni dari dosa. Tapi umat Muhammad, kalau mereka mau bertobat, nggak harus ke Mekah. Dimanapun, kapanpun mereka mau bertobat, Allah terima tobat mereka. Aku hanya di Mekah saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika aku memakan buah khuldi dalam keadaan berpakaian, tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang keempat, apa kata Nabi Adam? Aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan aku ke bumi. Nabi Adam Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basroh, Irak. Aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan ke dunia, ke bumi.
Umat Muhammad kebalik. Mereka berbuat dosa di bumi, tapi kalau bertobat Allah masukkan ke surga. Aku berbuat salah di surga, Allah keluarkan ke bumi, Allah turunkan ke bumi. Umat Muhammad, kalau mereka berbuat dosa di bumi, tapi kalau Allah terima tobatnya, Allah masukkan mereka ke surga. Aku iri kepada umat Muhammad, dan aku ingin menjadi bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa, ketika beliau naik di atas Tur Sina, Bukit Sina, kata Nabi Musa, ya Allah, aku ingin melihat zatmu. Kata Allah, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup, kamu tidak akan kuat melihat zatku. Kamu akan hancur, terbakar, hancur lebur, tidak akan tersisa. Ketahuilah wahai Musa, antara aku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara aku dengan hamba-hambaku. Imam Ghazali menjelaskan, penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air. Andaikan manusia Allah perdengarkan suara gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah, maka seketika hati manusia itu copot dari badan dengan sendirinya. Saking dahsyat hijab dan penghalangnya Allah. Andaikan Allah buka penghalang, Allah perlihatkan kepada langit, langit runtuh. Allah perlihatkan kepada gunung, gunung bertemburan bagaikan kapas. Ketahuilah wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka kecuali untuk Ahmad dan umat Ahmad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad. Aku tidak bisa menjadi Ahmad. Maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi-nabi dan Rasul terdahulu saja pengen jadi umat Nabi Muhammad. Ente-ente orang udah lahir jadi umat Nabi nggak bersyukur. Bayangin Nabi dan Rasul nih, ini Nabi dan Rasul pengen jadi kayak kita umat Nabi Muhammad. Kirim ya. Ente orang udah dilahirkan jadi umat Nabi, nggak tahu diri. Pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, ngelacur, zina, narkoba, maling, ngerampok uang rakyat, maling uang rakyat, pejabatnya zolim, ulamanya cari muka sama pejabat, ulamanya ulama amplop, ulamanya ulama kera-kera bersorban, ulamanya ulama kontrak. Tahu ulama kontrak? Kalau mengundang ceramah harus ada kontrak dulu. Jual agama, jual ayat. Pejabatnya korupsi, koruptor, menyengsarakan rakyat. Anak durhaka sama orang tua nggak didik anak dengan baik. Istri durhaka kepada suami nggak didik istrinya dengan baik. Nggak bersyukur jadi umat Rasulullah. Ente tahu, Bani Israel kalau mereka melakukan dosa besar, tidak akan diampuni dosanya kecuali mereka loncat dari jurang yang tinggi sampai mati, baru diampuni dosanya. Kita umat Rasulullah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah SWT khusus untuk umat Nabi Muhammad. Cuma kitanya nggak tahu diri. Jadi umat Nabi nggak tahu diri. Ada lagi yang lebih nggak tahu diri. Ngaku umat Nabi, tapi menjarain cucu Nabi. Siapa gak punya Nabi? Nabi Muhammad. Tapi menjarain cucunya. Canda. Gak apa-apa mereka mau penjarain, mereka mau laporin, biarin aja. Cuma pertanyaan anak, dengan wajah yang mana, dengan lidah yang mana kelak di akhirat, ketika ditanya oleh Rasulullah, mereka mau menjawab dengan lidah yang mana, dengan wajah yang mana mereka mau menjawab. Udah pernah sering dengar kan cerita yang pendeta dan cerita ini? Ulang lagi ini udah pada lupa. Alah, udah ada